Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih madhab Syafi'i dari kitab Ar-Riyadu Al-Badi'ah karya Syekh Muhammad Hasbullah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang kitab salat. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas adanya rukun salat, jumlahnya 13. Dan amalan salat itu dibagi 3. Ada rukun, ada sunnah, dan ada hay'ah. Adapun yang rukun maka hukumnya adalah wajib, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Adapun yang sunnah maka seandainya ditinggalkan, misalnya karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang hay'ah maka seandainya ditinggalkan maka tidak perlu diganti dengan apapun juga. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun salat. Sekarang kita membahas tentang sunnah salat dan hay'ah salat. Beliau mengatakan faslun, pasal baru, wa sunanul faraidi, dan sunnah-sunnahnya salat fardu itu ada thintani wa ishruna rak'atan. Oh, mohon maaf. Wa sunanul faraidi, dan sunnah-sunnahnya salat sunnahnya salat fardu thintani wa ishruna rak'atan, ada 22 rakaat. Ini bukan membahas tentang sunnah salat ya, tapi membahas tentang salat sunnah. Beda antara sunnah salat dengan salat sunnah. Kalau sunnah salat itu berarti amalan-amalan sunnah di dalam salat. Kalau salat sunnah itu adalah salat yang hukumnya adalah sunnah. Jadi bab ini bicara tentang salat sunnah rawatib. Beliau mengatakan asyrun minha, 10 darinya muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Wahia, dia adalah rak'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi salat sunnah rawatib itu dibagi 2 ya. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Yang sunnah muakkadah itu adalah salat sunnah yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ghairu muakkadah itu yang tidak selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk yang selalu dilakukan Nabi adalah pertama 2 rakaat sebelum subuh yang biasa disebut dengan istilah salat sunnah fajar. Yang kedua, wa rak'atani qabla adh-dhuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat, wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Yang kelima, wa rak'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi ringkasnya, salat sunnah rawatib yang sunnah muakkadah itu ada 5. 5 ini bisa dibagi 2. Ada yang qabliyah yang dilakukan sebelum salat wajib, ada yang ba'diyah yang dilakukan setelah salat wajib. Yang sebelum salat wajib cuma 2, sebelum subuh, sebelum zuhur. Yang setelah salat wajib ada 3 ya, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Nah, sekarang yang sunnah ghairu muakkadah, beliau mengatakan wa thinta asyara, dan ada 12 rakaat ghairu muakkadatin, dia tidak muakkadah. Artinya tidak selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak begitu ditekankan untuk dilakukan.
Nomor 1 dan 2 adalah rakaatani qabla adh-dhuhri wa rakaatani ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ziyadatan 'alal muakkadat, yang merupakan tambahan dari salat sunnah muakkadah yang tadi. Jadi maksudnya sebelum zuhur itu kita sunnah salat 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama muakkadah, 2 rakaat berikutnya ghairu muakkadah. Yang setelah zuhur juga begitu, disunahkan salat sunnahnya 4 rakaat. 2 rakaat pertama itu muakkadah, 2 rakaat yang kedua, 2 rakaat berikutnya itu adalah ghairu muakkadah. Jelas nih? Kemudian nomor 3, wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat, wa rak'atani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kelima, wa rak'atani qabla al-isya'i, 2 rakaat sebelum isya. Jadi yang sunnah rawatib ghairu muakkadah juga ada 5. Dan 5 ini dibagi 2. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Untuk yang qabliyah sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Untuk yang ba'diyah setelah zuhur, yaitu setelah 2 rakaat yang muakkadah. Jadi rata-ratanya adalah yang qabliyah. Kemudian beliau mengatakan wa ammal witru, adapun salat witir. Nah, sebelum kita lanjutkan salat witir, Pak, saya jadi teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man thabara, barang siapa yang continue melakukan salat sunnah 12 rakaat dalam 1 hari, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Man thabara, barang siapa yang terus menerus, Muthabarah artinya apa? Terus menerus, continue untuk melakukan salat sunnah 12 rakaat dalam 1 hari. Nah, 12 rakaat yang dimaksud di situ adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah tadi. Nah, terus perinciannya 12 itu yang menyebabkan masuk surga itu kayak apa? Nah, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Nah, yang jelas kalau kita lakukan semua yang sudah kita baca tadi, baik yang muakkadah maupun ghairu muakkadah, nah, pasti kita sudah mendapatkan angka 12 tadi, ya. Nah, maka fadilahnya adalah banallahu lahu baitan fil jannah, dibuat oleh Allah satu istana di dalam surga. Karena itu meskipun salat sunnah ini sifatnya sunnah, maka paling bagus jangan kita tinggalkan. Siapa di antara kita tidak mau punya istana di surga? Semua kita pasti pengen punya istana di surga. Nah, caranya gampang. 12 salat sunnah setiap hari, qabliyah dan ba'diyah. Baik, kemudian kita lanjutkan wa ammal witru, adapun salat witir, fahuwa, maka dia itu adalah sunnatun, satu sunnah mustaqillatun, yang sendiri, artinya tidak termasuk dari sunnah rawatib tadi. Wa huwa, dan salat witir itu afdalu, lebih utamanya, paling utamanya, jami'is sunan, seluruh dari salat-salat sunnah. Wa aqalluhu, dan minimalnya salat witir itu adalah rakaatun, 1 rakaat. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya salat witir itu adalah 11 rakaat. Wa adnal kamali, adapun minimalnya sempurna itu adalah 3 rakaatin, 3 rakaat. Wala yasihhu, dan tidak sah fi'luhu, melakukan salat witir, illa, kecuali ba'da salatil isya, setelah salat isya. Wa yamtaddu, dan berlanjut waktunya salat witir, ila tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar as-shadiq, fajar yang shadiq. Wa ikhrajuhu, dan mengeluarkan salat witir an waktihi, dari waktunya, bila udhrin, tanpa ada udur, hukumnya adalah makruh. Wa tarkuhu, adapun meninggalkan salat witir bil kulliyah, secara keseluruhan, ya, jadi meninggalkan total, itu adalah asyaddu karahiyatan, lebih dahsyat makruhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau membahas salat sunnah rawatib baik yang qabliyah maupun ba'diyah, lalu beliau membahas salat witir. Ada 2 pendapat di antara para ulama, mana lebih utama antara salat witir dengan salat qabliyah dan ba'diyah tadi. Pendapat sebagian ulama bahwasanya lebih afdal adalah salat witir,
Sebagaimana di sini beliau mengatakan afdal jami'i sunan. Salat witir adalah salat yang paling afdal dari seluruh salat sunnah yang ada, sehingga mengalahkan yang salat qabliyah dan ba'diyah yang sudah kita baca tadi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan lebih afdal salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena alasan mereka adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu menyertai salat wajib. Nah, salat wajib kan amal paling utama. Nah, berarti yang menyertainya juga mendapatkan keutamaan. Kalau saya mengikuti pendapat penulis kitab ini, Pak, salat paling utama setelah salat wajib adalah salat witir, bukan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi, beliau mengatakan afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Salat paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, yaitu salat witir. Nah, kata-kata salat witir ini yang dimaksud salat tahajud, Pak. Jadi istilah witir itu ada dua makna, ya. Perhatikan. Ya. Yang pertama, witir maksudnya salat tahajud. Yang kedua, witir maksudnya akhir tahajud. Jadi misalnya kita salat 11 rakaat, 2 sampai dapat 10, ya kan? Terus kita tutup dengan 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini namanya witir. Sehingga ada makna witir secara umum yaitu tahajud, ada makna witir secara khusus yaitu akhirnya tahajud. Nah, yang beliau maksud di sini adalah salat witir dengan makna tahajud. Itulah salat yang paling afdal di antara salat sunnah yang lain. Nah, kemudian salat sunnah tahajud itu adalah minimalnya 1 rakaat. Sehingga seandainya kita bangun tidur jam 4 kurang 5 menit, azan subuh jam 4, nah, cukup waktu hanya 1 rakaat, sah, nggak ada masalah. Meskipun saya jujur ini juga masalah khilafiyah. Sebagian kecil ulama berpendapat tidak boleh salat witir 1 rakaat. Salat itu minimalnya 2. Berarti kalau mau witir 3 minimal. Tapi pendapat yang saya pilih adalah 1 rakaat sudah sah sesuai sabda Nabi. Beliau mengatakan man syaa autara biwahidatin. Siapa yang mau salat witir 1 rakaat silahkan. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Nah, kalau sudah ada sabda Nabi udah nggak perlu pakai pendapat yang lain. Adapun maksimalnya salat witir adalah 11 rakaat. Tapi ini pun juga tidak disepakati, Pak. Sebagian ulama berpendapat tidak harus 11, 13 nggak ada masalah. Karena Ibnu Abbas atau Maimunah meriwayatkan Nabi sholat malam jumlahnya 13 rakaat. Kalau Aisyah kan mengatakan 11 rakaat. Ya. Tapi kalau Maimunah atau Ibnu Abbas ataupun yang lain, nah itu mengatakan 13 rakaat. Nah, berarti boleh 13 rakaat. Adapun kalau mau sempurna minimalnya adalah 3 rakaat sebagaimana biasa dilakukan oleh Nabi. Salat witir rakaat pertama membaca Al-A'la, rakaat yang kedua membaca Al-Kafirun, rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas, 3 rakaat. Kemudian waktunya salat witir itu ada start dan finishnya. Ya. Adapun startnya itu adalah setelah salat Isya. Diperhatikan di sini kata-kata setelah salat Isya, bukan setelah waktu Isya. Jadi seandainya masih waktu maghrib, tapi kalau kita sudah salat Isya, nah itu sudah boleh salat witir. Misalnya seperti tadi malam, ya, karena hujan, akhirnya saya bilang kepada jamaah, mari kita jamak mator. Jamak mator yaitu jamak antara maghrib dengan Isya karena hujan. Nah, setelah salat Isya, kemudian saya salat sunnah 2 rakaat ba'diyah Isya. Setelah itu seandainya saya lanjutkan dengan witir 3 rakaat, boleh. Loh, ini masih setengah 7 ini, masih waktu maghrib. Meskipun masih waktu maghrib, tapi kalau sudah selesai salat Isya, maka sudah sah untuk salat witir. Karena itu ada pertanyaan, kapan salat tarawih di bulan Ramadan boleh dilakukan di waktu maghrib? Nah, jawabannya adalah apabila maghrib sama Isya dijamak karena hujan. Nah, setelah itu jamaah tidak usah pulang. Karena kalau pulang disuruh balik lagi ke masjid jam 8, mungkin nggak balik, Pak. Udah dikasih tahu aja, ini karena kita sudah jamak antara maghrib dengan Isya, mari kita lanjutkan dengan salat witir, salat tarawih. Maka salat tarawih di waktu maghrib sah apabila kondisinya seperti itu tadi.
Dan tampaknya jarang yang melakukan ini, Pak. Nah, ini kan masih sering turun hujan. Ya. Nanti kalau Ramadan masih hujan juga, nah silahkan dipraktekkan, nggak apa-apa. Ya. Maghrib, Isya, Jama', habis itu tarwih. Ndang rampung, Pak. Kemudian finishnya itu adalah terbit fajar shadiq. Nah, berarti kalau fajar kadzib yang muncul jam 3 biasanya, fajar kadzib muncul, maka itu masih boleh salat witir. Tapi begitu sudah terdengar adzan subuh, nah, sudah tidak salat witir lagi. Ada pengecualian ya. Pengecualiannya kalau ada uzur, maka boleh mengeluarkan salat witir dari waktunya. Maka di sini beliau mengatakan mengeluarkan witir dari waktunya tanpa uzur adalah makruh. Berarti kalau kita balik, kalau ada uzur maka tidak makruh. Contohnya kita bangun kesiangan, Pak. Begitu wudhu selesai terdengar adzan subuh. Nah, berarti kita terpaksa sholat witirnya habis adzan subuh. Gak apa-apa. Dan saya kadang-kadang begitu, Pak. Karena saya mendengarkan majelis sama sampai malam, ini jam 1 baru selesai. Nah, jam 1 baru selesai, kemudian baru tidur. Akhirnya tidur jam 2, jam 3, jam 4. Nah, tidurnya cuma 3 jam. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Sementara saya belum sempat sholat witir. Baru sempat tahajud tok. Witirnya belum sempat. Nah, maka setelah adzan saya masih sholat witir 3 rakaat. Gak ada masalah. Karena ada uzur, yaitu bangunnya karipan atau kesiangan tadi. Dan ini khusus bagi orang-orang yang sudah biasa sholat witir. Maka dia boleh sholat witir setelah masuk waktu subuh kalau ada uzur tersebut. Kemudian di sini beliau mengatakan meninggalkan sholat witir secara total itu adalah lebih dahsyat makruhnya. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena sabda Nabi tentang orang yang tidak sholat tahajud sama sekali, kata Nabi, setan sudah kencing pada telinga dia. Nah, berarti orang ini adalah orang jelek karena dikencingi oleh setan pada telinga dia. Karena itu Imam Ahmad berfatwa, malam yutir fahuwa rajulusu. Siapa yang tidak sholat witir atau tidak sholat tahajud, berarti dia orang jelek. Dan ini untuk ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu ya, mbak-mbak misalnya, kalau dilamar oleh seseorang laki-laki, nah, dilihat sholat tahajud tidak dia. Kalau dia sholat tahajud, oh berarti orang baik. Kalau tidak sholat tahajud berarti, kata Imam Ahmad, orang jelek. Orang jelek ya tidak usah diterima, ya. Kecuali kalau apa? Panjenengan mau memperbaiki, ya sudah nikahi saya tapi nanti sholat tahajud bareng saya, nah, memperbaiki calon suaminya, bagus. Mudah untuk mengetahui orang jelek sama orang tidak jelek menurut versi fatwa Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Berikutnya faslun, pasal baru, wassunanul matlubatu, dan sunnah-sunnah yang dituntut fis salati, di dalam salat, nau'ani, ada 2 macam. Nah, di sini beliau bicara tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Yang pertama adalah ab'adun, sunnah ab'ad. Yang kedua adalah hayatun, sunnah hayat. Bedanya apa? Beliau mengatakan fal ab'adu, adapun sunnah-sunnah ab'ad itu adalah isruna, ada 20. Minha, di antara 20 tadi adalah 1. Al-qunutu, kunut subuh. 2. At-tasyahudul awwalu, tasyahud awal fil fardi, pada salat fardu. Misalnya salat isya, kemudian salat maghrib, kemudian salat duhur, salat asar. Di sini beliau meringkas ya. Sebenarnya ada 20, tapi hanya dikasih contoh 2. Kunut subuh sunnah menurut mazhab Syafi'i. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah ab'ad. Sehingga seandainya kita tidak kunut subuh, apakah salatnya sah? Sah. Yang tidak sah itu kalau rukun. Rukun ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau sunnah ditinggalkan masih sah. Hayat ditinggalkan juga sah. Dan ini urut ya, rukun itu paling dahsyat. Bawahnya sunnah, bawahnya lagi hayat. Nah, sunnah itu tadi yang di tengah itu sering juga disebut dengan istilah ab'ad. Maka ada 2 nama ya. Dinamakan ab'ad silahkan, dinamakan sunnah juga silahkan. Nah, salah satunya adalah kunut subuh, salah 2-nya adalah tasyahud awal.
Sehingga seandainya kita tidak tasyahud awal karena lupa dan sudah terlanjur berdiri tegak, itu kan hukumnya haram untuk duduk lagi ke bawah, duduk lagi untuk tasyahud awal, nggak boleh. Nah, terus gimana? Tasyahud awalnya sudah terlewati, bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, maka yang rukun tidak bisa diganti sujud sahwi, tapi yang sunnah masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian beliau mengatakan wal hayatu, adapun sunnah hayat katsiratun, ada banyak. Minha, di antara sunnah hayat adalah tasbihatur ruku'i, tasbih pada ruku', was sujudi, dan pada sujud. Ini contoh yang pertama, ya. Yang kedua, wa takbiratu, dan takbir al intiqalati, ketika perpindahan, ya, perpindahan dari ruku' kepada i'tidal kepada sujud. Yang ketiga, doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, at-ta'awudhu, membaca ta'awud qabla al-fatihati, sebelum baca fatihah. Ini tidak wajib, hanya sunnah, tapi paling bagusnya kita lakukan. Yang kelima, wat ta'minu ba'daha, dan mengucapkan amin setelah al-fatihah. Ini hanya sunnah, sehingga kalau diam tidak mengucapkan amin, ya sah. Yang keenam, was-suratu, membaca surat yang lain ba'da ta'mini, setelah amin. Surat ini maksudnya surat yang lain, ya, nggak boleh fatihah. Jadi fatihah diulang 2 kali nggak boleh. Fatihah harusnya 1 kali tok. Kemudian yang ketujuh, wal israru wal jahru, dan mengeraskan suara, wal israru, dan mensirkan suara, fi mahallihima, pada tempat masing-masing keduanya. Nah, maka di sini beliau memberikan contoh, 7 contoh sunnah-sunnah hayat. Definisinya sunnah hayat apa? Definisinya adalah setiap sunnah yang menyertai rukun, itu namanya hayat. Tasbih ketika ruku ini adalah rukun. Nah, tasbihnya ini menyertai ruku, berarti dia hayat. Takbir perpindahannya ini rukun, Pak. Dari i'tidal menuju sujud, ini rukun, okay? Tapi kita mengucapkannya itu adalah sunnah. Doa iftitah dibaca ketika berdiri. Nah, berdirinya kan rukun. Nah, doa iftitah sunnah. Ta'awud, ini dibaca ketika berdiri, sunnah. Amin dibaca ketika berdiri, sunnah. Surat setelah Fatihah dibaca ketika berdiri, sunnah juga. Hayat, sunnah hayat maksud saya. Kemudian jahar dan israr, nah, ini semuanya dilakukan pada saat kita berdiri. Maka setiap sunnah yang menyertai rukun itu hukumnya adalah disebut hay'ah. Nah, hay'ah ini bedanya dengan ab'ad apa? Beliau mengatakan, wa man taraka, dan barang siapa yang meninggalkan syai'an, sesuatu, minal ab'adi, dari sunnah ab'ad, amdan aw sahwan, baik sengaja ataupun karena lupa, sama saja. Fasunnatu, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu, untuk orang tersebut, ayyasjuda, bahwasanya dia melakukan sujud, lissahwi, karena dia sahwi, karena dia lupa. Wal hayatu, adapun sunnah hayat, la yasjudu laha, dia tidak perlu sujud sahwi karenanya. Wa in tarakaha, meskipun dia meninggalkannya, amdan, dengan sengaja. Nah, kalau nekat sujud gimana? Falau sajada, kalau dia nekat sujud, litarkiha, karena meninggalkan hayat tadi, muta'ammidan, dengan sengaja sujudnya tadi, muta'ammidan lisujud, dengan sengaja sujudnya tadi, batalat salatuhu, salatnya batal. Jadi sujud sahwi bisa menyebabkan salatnya batal. Kapan? Kalau kita sujud sahwi untuk mengganti hayat, salatnya batal. Atau kita sujud sahwi untuk mengganti rukun, sama Pak, salatnya batal. Kita pas rakaat pertama belum baca Fatihah. Fatihah kan rukun. Kemudian pas tahiyat akhir kita ingat, saya tadi belum Fatihah, maka sekarang saya ganti dengan sujud sahwi, batal. Kenapa batal? Kenapa? Ya, batalnya disebabkan karena dia menambahi di dalam sholat dia sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Apakah Nabi pernah mengajarkan sujud sahwi untuk rukun? Enggak pernah. Sujud sahwi mengganti rukun, enggak pernah diajarkan Nabi. Sujud sahwi mengganti sunnah hayat, enggak pernah diajarkan Nabi. Nabi hanya mengajarkan sujud sahwi untuk mengganti yang
sunnah ab'ad. Nah, sehingga di sini berlaku sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perkara baru tidak berdasarkan perintah Nabi, maka amalannya ditolak. Amalannya ditolak berarti salatnya tidak sah. Nah, makanya di sini beliau mengatakan batalat salatuhu, salatnya batal. Salatnya batal kenapa? Karena dia menambahi sesuatu di dalam salat apa yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan orang salat dia nambahi minum, Pak. Setelah tahiyat awal ngambil 1 gelas minum, nah, batal salatnya. Setelah tahiyat awal, nah, kemudian rasa lapar, ngambil 1 roti dimakan, ya, salatnya batal. Dia menambahkan sesuatu yang menyebabkan salatnya menjadi batal. Terus siapa lagi yang disunnahkan untuk sujud sahwi? Beliau mengatakan, wa man syakka, dan barang siapa yang ragu-ragu qabla faraghis salati, sebelum selesainya salat. Ragu-ragu tentang apa? Fi adadi, tentang jumlah ma sallahu, rakaat yang sudah dia lakukan salat padanya. Minar rakaati, dari rakaat-rakaat. Atau fi syai'in, ragu pada sesuatu min arkanis salah, dari rukun-rukun salat. Maka wajib alaihi, wajib atas dia ayyabniya, untuk membangun salatnya alal yaqini, di atas jumlah yang dia yakini. Wa ya'ti, lalu dia melakukan bima syakka, dengan apa yang dia ragukan tadi, fihi padanya. Wa yusannu lahu, lalu disunahkan untuk dia ayyasjuda, untuk sujud lis-sahwi aidan, untuk sujud sahwi juga. Jadi kalau kita mengalami 2 keraguan, nah, maka ini kita disuruh untuk mengambil yang yakin. Keraguan pertama, ragu-ragu jumlah rakaat, sudah 3 atau 4. Nah, ini ragu-ragu jumlahnya. Ambil yang yakin. Yang yakin maksudnya yang paling sedikit. 1 atau 2, ambil 1. 2 atau 3, ambil 2. Sudah 3 atau 4 ini ragu-ragu, ambil 3. Nah, pokoknya ambil yang paling sedikit. Karena kalau kita ragu-ragu apakah 3 atau 4, itu berarti 4-nya yang ragu, 3-nya yakin. Nah, setelah kita mengambil 3, berarti tinggal nambahi 1 kalau itu salat isya. Kalau kita ragu 1 ataukah 2, ambil 1, berarti tinggal nambahi 1 lagi kalau itu salat subuh atau salat sunnah misalnya. Itu adalah keraguan yang pertama. Keraguan yang kedua adalah ragu-ragu terhadap rukun salat. Misalnya Pak, ragu-ragu dia membaca surat Al-Fatihah, itu sudah dia baca sampai selesai atau belum? Dia hanya ingat sampai separuh Fatihah. Nah, lanjutannya itu dia nggak ingat. Sudah dibaca atau belum? Ya berarti dia ambil yang sedikit. Berarti dia anggap dia baru membaca separuh Fatihah. Nah, silahkan lanjutkan. Atau misalnya orang sujud kan 2 kali Pak. Nah, dia ragu-ragu, ini sujudnya sudah 2 kali atau baru 1 kali? Ambil yang yakin, yaitu yang sedikit, 1 kali. Sehingga kita nambahi sujud 1 kali lagi. Dan saya pernah Pak, sujud 1 kali, nggak sadar saya. Setelah selesai salam, kemudian pulang ke ma'had, kemudian teman saya bilang, kamu tadi sujudnya baru 1 kali. Nah, saya bilang, loh, kalau sujudnya baru 1 kali, itu termasuk rukun, itu salatnya batal kalau tidak dilakukan rukun itu. Jadi gimana? Yang ngulangi lagi dari awal. Karena salahnya mereka sendiri sebagai makmum kok tidak memberitahu kepada imamnya. Nah, mestinya makmumnya mentasbihi imamnya, subhanallah, supaya saya nambah sujud 1 kali lagi. Ya mungkin semuanya nggak khusyuk waktu itu ya, sehingga saya sujud 1 kali, saya merasa sudah 2 kali dan orang-orang tidak ada yang mengingatkan. Nah, setelah kita mengambil yang jumlah yang sedikit, kemudian disunnahkan sujud sahwi. Perhatikan kata-kata yusannu, disunnahkan. Berarti nggak wajib Pak sujud sahwi Pak. Ini madhab Syafi'i ya, bahwa sujud sahwi tidak wajib. Dan ini ada 3 pendapat Pak. Pendapat pertama, sujud sahwi adalah sunnah. Ini madhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, sujud sahwi adalah wajib. Ini madhab Zahiri. Pendapat yang ketiga, sujud sahwi ada yang wajib, ada yang sunnah.
Nah, kalau kita bingung pendapat yang mana yang kita pilih, nggak usah bingung. Kita hidup di Indonesia, rata-rata orang Indonesia madhabnya Syafi'i. Ya berarti pakai madhab Syafi'i. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sehingga seandainya ada imam, dia lupa tasyahud awal, sudah terlanjur berdiri, kan tidak boleh duduk lagi kan? Karena kalau duduk lagi malah salatnya bisa batal. Terus dia pengen sujud sahwi di akhir, ternyata pas tahiyat dia langsung salam, lupa mau sujud sahwi. Nah itu tidak harus diulang lagi. Diulang lagi Pak Imam sujud sahwinya, nggak harus begitu. Karena hukumnya sujud sahwi adalah sunnah. Tapi seandainya dia mau sujud sahwi nggak apa-apa. Karena apa? Masih ada jeda waktu yang sedikit antara salam dengan diingatkan, itu masih bisa. Tapi kalau sudah zikir lama, sudah doa lama, terus baru diingatkan tadi belum sujud sahwi, ini nggak bisa sujud sahwi, waktunya sudah habis ya. Tapi kalau jedanya sebentar masih bisa. Nah sekarang caranya sujud sahwi, beliau mengatakan wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi itu adalah la yazidu, tidak tambah an sajdatain, dari 2 kali sujud. Jadi maksimal 2 kali sujud, nggak bisa lebih. Wa mahalluhu, adapun tempatnya sujud sahwi, tempatnya maksudnya waktunya, itu adalah qabla salami, sebelum salam. Nah ini mazhab Syafi'i lagi Pak. Sujud sahwi tempatnya sebelum salam. Ada 4 pendapat. Sebelum salam, ini mazhab Syafi'i. Setelah salam, ini mazhab Hanafi. Kalau kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ada penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ini mazhab Maliki. Pendapat yang paling gampang nomor 4. Nah, karena ini paling gampang, silahkan panjenengan pakai yang paling gampang ini. Sujud sahwi bebas, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Karena dua-duanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa saya sebutkan 4 pendapat tadi semuanya? Saya sebutkan tujuannya 2 Pak. Pertama, tujuannya untuk diri saya sendiri, untuk mengingat-ingat ilmu yang sudah pernah dibaca. Karena ilmu yang sudah pernah dibaca kalau disampaikan terus tidak akan lupa. Tapi nggak disampaikan, lama-lama lupa. Tujuan yang kedua, supaya panjenengan bisa toleran terhadap pendapat yang lain. Karena kadang-kadang cuma mengetahui satu pendapat, akhirnya merasa paling benar. Kayak kelompok kayak salah kabeh ini. Bukan salah kabeh, dalilmu sithik. Seandainya kamu tahu dalil mereka, tidak akan menyalahkan mereka. Yang paling saya benci selama ini, bahwasanya banyak atau sebagian orang itu karena sedikitnya ilmu itu mudah menyalahkan gitu loh Pak. Nah itu yang menyebabkan saya senang sekali menyampaikan pendapat ulama yang berbeda-beda ya. Jadi tujuan saya bukan membingungkan panjenengan, bukan juga tujuan saya supaya saya pamer kelihatan ilmunya banyak, enggak, sama sekali enggak pengen saya pamer-pamer begitu, enggak pengen. Tapi tujuannya 2 tadi ya, mengingat-ingat ilmu, mengulang ilmu, dan kemudian supaya kita semuanya jadi dewasa. Dewasanya gimana? Tidak mudah menyalahkan pendapat orang. Karena kalau kita mudah menyalahkan pendapat orang, sementara dalil atau ilmu yang kita miliki hanya sedikit, nah ini berarti tidak pada tempatnya. Kalau kita sudah tingkatnya alim, nah silahkan mau menyalahkan silahkan. Tapi kita tingkatnya masih pelajar Pak. Termasuk saya ini masih pelajar, bukan alim saya. Saya bukan ulama, ya. Saya masih talibul ilm, ya. Sehingga tidak pantas untuk mudah-mudah menyalahkan pendapat orang yang lain. Ketahui dulu dalilnya apa. Nah di sini sayangnya beliau tidak menyebutkan apa yang dibaca dalam sujud sahwi. Maka silahkan ditambahi sendiri. Yang dibaca dalam sujud sahwi adalah sama dengan sujud biasanya. Biasanya sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya sudah itu dibaca. Biasanya apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli. Ya sudah itu dibaca. Apakah ada dasarnya? Ada. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fasajada mithla sujudih. Beliau sujud sahwi semisal persis dengan sujud biasanya. Mithla itu artinya semisal persis. Semisal persis bagaimana? Berarti caranya sama Pak. Biasanya sujud salat kan 2 kali. Nah, sujud sahwi juga 2 kali. Lamanya sama.
Misalkan biasanya panjenengan baca 5 kali Subhana rabbiyal a'la. Nah, sujud sahwi juga begitu, 5 kali Subhana rabbiyal a'la. Jangan menang tok, Pak. Adapun dalam kitab-kitab fikih disebutkan silahkan baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Nah, itu perkataan seperti itu boleh dibaca, tapi jangan diyakini sebagai sunnah Nabi, nggak boleh. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Tapi seandainya kita baca gimana? Sah. Karena dalam sholat itu kita memuji Allah dengan pujian apapun bebas. Subhana rabbiyal a'la ini pujian. Subhana man la yanamu wa la yashu ini juga pujian. Tapi ucapan tadi Subhana man la yanamu wa la yashu ini sekali-kali bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau mau dibaca silahkan, tapi jangan meyakini ini sunnah Nabi, enggak benar. Kemudian beliau memberikan kaidah ya, wala yadurru, dan tidaklah madarat asyakku, keraguan-raguan, ba'da faraghis salati, setelah selesainya salat, fi syai'in min dzalika, pada sesuatu apapun dari hal itu yang sudah disebutkan di atas, illa kecuali fin niyati, ragu-ragu di dalam niat. Nah, kalau ragu-ragu dalam niat, ini salatnya bermasalah alias tidak sah. Jadi selesai salat, kemudian panjenengan ragu-ragu. Tadi saya sudah niat atau belum? Kayaknya tadi saya salat itu dalam keadaan linglung karena lagi susah mendapatkan musibah besar. Sehingga selesai salat itu bingung sendiri. Iki mau salat apa iki mau? Nah, itu berarti belum ada niat, Pak. Nah, kalau belum ada niat, maka meskipun ragu-ragunya setelah selesai salat, tetap itu sholatnya tidak sah. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Tapi kalau kondisi orang normal, ya orang normal itu semuanya kalau mendengar adzan zuhur pasti dia niatan salat zuhur. Ada orang normal mendengar adzan asar pasti niatan salat asar. Adapun orang yang ragu-ragu apakah sudah niat ataukah belum, selesai sholat baru ragu-ragu, itu biasanya orang-orang tertentu saja, Pak. Orang linglung tadi. Mungkin dia ditipu orang sampai hilang ratusan juta, jadi linglung, bingung, karena saking cintanya kepada harta, kehilangan ratusan juta, mumet, bingung, disapa orang tidak sadar kalau dia disapa. Nah, orang kayak begitu yang mungkin mengalami kayak begini. Karena saya pernah mengalami di waktu di Aceh dulu ya, tahun 2005. Itu orang saking sedihnya, itu dia berada di luar rumah, kemudian begini, Pak. Domblong, dan kalau disalami itu diem, assalamualaikum Pak, gitu nih gitu. Jadi dia tidak merasa disalami orang. Baru setelah beberapa saat dia melihat kita di depan dia, baru kaget dia, loh Pak, ada orang di depan saya. Nah, kemudian baru senyum. Jadi senyumnya terlambat, 1 menit baru senyum dia. Padahal kita sudah salam sebelumnya. Nah, itu orang seperti itu mungkin ya bisa mengalami ragu-ragu apakah sudah niat ataukah belum setelah selesai salat. Nah, maka ini jadi kaidah ya. Pokoknya kalau ada ragu-ragu munculnya setelah selesai ibadah, itu orang kanggo ragu-ragunya. Ragu-ragunya dianggap nggak ada. Selesai berwudu, panjenengan ragu-ragu. Saya tadi sudah basuh muka belum? Nah, itu was-was namanya, Pak. Was-was selesai ibadah itu tidak dianggap. Itu orang biasanya diwaswasi oleh setan, sehingga dalam hatinya ini muncul keraguan-raguan terus ragu. Habis mandi junub selesai, pakai baju, terus dia ragu-ragu. Tadi saya sudah membasuh kepala atau belum? Dia pegang kepalanya kering. Nah, kering karena mungkin tadi sudah usap dengan handuk, ya, atau mungkin pakai alat ya, pengering rambut. Nah, pokoknya ragu-ragu setelah selesai ibadah nggak dianggap. Itu namanya was-was. Ada pernah orang tanya kepada saya, saat saya selesai sholat itu salam, kemudian setelah zikir itu saya ragu-ragu. Tadi saya sudah Fatihah belum? Gimana hukumnya ini? Nah, saya bilang, ini Pak, ada kaidahnya Pak. Asyakku ba'dal ibadah laghun. Ragu-ragu muncul setelah ibadah, ragu-ragu itu sia-sia. Sia-sia alias dianggap tidak ada. Karena itu munculnya adalah was-was dari setan. Nah, sehingga kalau ada kaidah begini mudah kita. Setiap ada ragu-ragu munculnya setelah selesai ibadah, udah dianggap
sudah selesai ibadah kita, sudah sah. Karena kalau kita nuruti was-was begini, nanti akan muncul was-was terus, dan itu sumbernya dari setan yang mengganggu ibadah manusia. Sampai di sini sudah selesai pembahasan kita tentang salat-salat sunnah. Demikian juga sunnah-sunnah di dalam salat. Jadi kita tadi membahas dua pasal. Pasal pertama salat-salat sunnah. Pasal yang kedua sunnah-sunnah di dalam salat. Dibagi dua, ada ab'ad dan hayat. Nah, adapun berikutnya ini pembahasan tentang perusak salat. Perusak salat maksudnya pembatal salat. Nah, silahkan ini dikasih tanda, Pak, karena ini nanti akan kita baca insya Allah pada pertemuan besok. Karena saya lihat ini waktunya tinggal 5 menit. Sementara kalau kita bicarakan ini terlalu panjang, kurang bagus. Nah, sehingga sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas, dipersilahkan. Monggo, Pak. Tadi sebutkan sunnah ab'ad. Iya. Iya. Itu sementara cuma disebutkan jiwa. Itu saya anggap malah lebih dulu daripada hayat. Baik. Sunnah ab'ad 20. Sementara beliau hanya menyebutkan 2. Dan lebih penting daripada sunnah hayat. Nah, untuk mengetahuinya gampang, Pak. Silahkan panjenengan lihat pelajaran yang kemarin. Rukun salat ada berapa? Ada 13, gitu? Nah, silahkan dikurangi. Perbuatan kita dari awal sampai akhir salat dikurangi 13, sisanya berarti hukumnya adalah sunnah. Jadi gampang sekali untuk mengetahui mana yang sunnah ab'ad. Karena amal salat cuma ada 3. Ada rukun, ada ab'ad, ada hayat. Yang rukun hanya 13, kemarin sudah kita pelajari. Kemudian yang hayat itu adalah setiap sunnah yang menyertai rukun. Nah, berarti selain dari rukun dan selain dari hayat, itu semuanya ab'ad. Nah, maka ini sengaja beliau tidak menyebutkan supaya kita melihat sendiri dari sholat kita itu dari awal sampai akhir yang tidak disebutkan di 13 yang rukun kemarin itu apa saja. Nah, itu berarti adalah namanya adalah apa? Sunnah ab'ad. Kalau sholat witir 3 rakaat itu besar. Ya, sholat witir 3 rakaat ini boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah sholat witir 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sholat 1 rakaat, kemudian salam. Ini biasa dilakukan oleh Ibnu Umar. Cara yang kedua adalah sholat witir langsung 3 rakaat. 1, 2, 3, kemudian salam. Nah, yang tidak boleh adalah salat witir mirip dengan salat maghrib. 2 rakaat, tahiyat awal, kemudian 1 rakaat, tahiyat akhir. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan jangan menyerupakan salat witir dengan salat maghrib. Nah, berarti tidak boleh disama persiskan. Maka dua cara silahkan dipilih yang mana, 1 cara dihindari. Kalau saya biasanya saya gabung 2 cara ini, Pak. Maksudnya kadang pakai cara pertama, kadang pakai cara yang kedua. Kenapa saya gabungkan begitu? Supaya mengingat ilmu. Jadi pokoknya setiap ilmu itu kalau kita ingin ingat terus silahkan dilakukan. Sok ngene, sok ngono. Kenapa? Karena kalau tidak begitu pasti lupa. Allahu Akbar. Kemudian doa iftitah. Doa iftitah kan banyak sekali, Pak. Kalau doa iftitah kita cuma 1 macam, ya sudah, nanti iftitah yang lain pasti lupa. Padahal doa iftitah kan banyak. Allahumma ba'id baini, itu iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu iftitah yang menyebabkan pintu langit dibuka sehingga doa kita semuanya mustajab pada waktu salat tadi. Kemudian tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, tahlil 10 kali, tambah istighfar 10 kali, 5 wirid. Ini sebagai doa iftitah. Sahih. Nah, semua yang sahih tentang doa iftitah supaya kita tidak lupa gimana? Amalkan semuanya. Dan cara paling gampang untuk mengamalkan pas salat sunnah. Salat wajib udahlah pakai yang paling sahih ya. Allahumma ba'id baini. Tapi untuk yang salat sunnah, nah silakan dimacam-macamkan. Terutama pas salat malam ya, salat tahajud. Nah, maka iftitahnya bisa kita gabung-gabungkan antara satu dengan yang lain ya, rakaat 2 rakaat pertama iftitah yang nomor 1, 2 rakaat yang kedua iftitah nomor 2, 2 rakaat yang
ketiga, iftitah nomor 3 dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya salat tahajud itu tidak harus pakai iftitah terus. Iftitahnya hanya 2 rakaat pertama, habis itu tidak pakai iftitah nggak ada masalah. Tapi seandainya setiap 2 rakaat iftitah juga nggak ada masalah, semuanya boleh. Jelas Pak? Ini monggo Pak. Sholat sunnah saya sudah Jumat, cuma saya mau akad atau akad dan Jumat. Oh ya. Sholat sebelum Jumat. Iya. Salat sunnah setelah Jumat itu sama dengan salat sunnah setelah zuhur. Berarti hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Jumat itu adalah pengganti dari zuhur. Nah, sehingga berlaku kaidah al-asil al-badil kal asil. Pengganti hukumnya sama dengan asalnya. Nah, sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengan salat zuhur berlaku juga dengan berkaitan salat Jumat. Nah, sehingga sebagaimana ada ba'diyah zuhur, juga ada ba'diyah Jumat. Nah, yang muncul pertanyaan tadi, bagaimana dengan qabliyah Jumat? Untuk qabliyah Jumat nggak ada, Pak. Kenapa? Karena Jumat itu dilakukan setelah khutbah selesai, kemudian langsung sholat. Nah, sehingga tidak mungkin kita qabliyah Jumat. Karena kalau kita qabliyah Jumat, berarti imamnya sholat Jumat, kita sholat sunnah. Atau imamnya setelah turun dari mimbar tidak langsung sholat Jumat, tapi malah sholat sunnah dulu, padahal tidak pernah dilakukan Nabi. Nah, sehingga untuk sholat Jumat itu qobliyahnya itu dilakukannya adalah sebelum khutbah Jumat. Dan itulah pembeda antara zuhur dan Jumat. Kalau zuhur qobliyahnya ya setelah masuk waktu zuhur. Kalau Jumat qobliyahnya adalah sebelum dikumandangkan adzan Jumat. Panjenengan masuk masjid jam 10. Nah, silahkan qabliyah terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai dengan adzan Jumat dikumandangkan. Jadi bisa bebas 100 rakaat boleh, Pak. Mau 100 rakaat silahkan, okay? Kita biasakan di ma'had itu santri-santri dia harus datang ke masjid jam 10 pagi untuk Jumatan, okay? Ini peraturan untuk para santri, okay? Kalau mereka sudah selesai daurahnya bersama saya, udah bebas terserah. Tapi selama masih masa daurah di pesantren, maka jam 10 pagi wajib masuk masjid. Setengah 10 mandi, jam 10 masuk masjid. Nanti keluar dari masjid setelah selesai Jumatan. Nah, itu ada rutinitas kita di pesantren supaya santri-santri terbiasa melakukan apa? Memperbanyak sholat sunnah menjelang Jumatan. Cukup Pak? Monggo silakan. Enggak apa-apa, masih ada waktu. Sholat sebelum khotimah Jumat, ini sampai Jumat. Okay. Nah. itu kan melewati mata di tengah-tengah itu sholatnya bagaimana? Ketika matahari tepat di atas kepala, yang disebut adalah waktu istiwa, dan itu kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum zuhur, maka tidak boleh kita salat sunnah kecuali 2. Kecuali kalau kita berada di Mekah, maka hukum ini tidak berlaku. Kecuali kalau hari Jumat, maka hukum ini tidak berlaku. Jadi ini 2 pengecualian, Pak. Di Mekah silahkan sholat bebas, nggak ada aturan. 24 jam di Mekah bebas. Habis subuh sholat sunnah silahkan di Mekah bebas. Mekah ini hukumnya khusus. Kalau Madinah beda lagi, Madinah nggak boleh. Nah, kalau Mekah boleh. Kemudian yang kedua adalah pada waktu hari Jumat. Baik, ada lagi mungkin? Oke, silakan. Ketika kita membaca surat itu kadang membaca surat itu kurang, misalnya ada itu kita baca warikan di surat misalnya alif lam mim sering lupa, itu menyadarinya ketika kita sudah selesai. Perlukah kita Enggak. Jadi itu kan surat itu kan termasuk sunnah hayat, ya kan? Jadi setiap sunnah yang menyertai rukun itu namanya sunnah hayat. Nah, membaca surat itu termasuk sunnah hayat. Sehingga kalau kita tinggalkan maka tidak perlu ada sujud sahwi.
Jadi setelah waladhdallin amin langsung Allah akbar ruku', enggak ada sujud sahwi. Apalagi cuma salah tadi ya, muflihun jadi kafirun ya. Meskipun itu rusak maknanya Pak ya. Mereka orang-orang beruntung, malah kita katakan mereka orang-orang kafir, itu rusak maknanya ya. Tapi tidak menyebabkan sujud sahwi. Ya makmumnya membenarkan ya. Muflihun ya. Nah, maka diperbolehkan dibenarkan seperti itu. Baik, ini yang dapat kita bicarakan, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.